Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Prasetya Nugraha. Di sini saya akan mempresentasikan ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berkompetisi di dalam kebaikan dan juga etos kerja. Islam mengajarkan umatnya untuk menjadi pribadi yang aktif, produktif, dan juga bermanfaat bagi manusia lainnya. Al-Quran dan hadis tidak hanya membahas tentang ibadah ritual, tetapi juga menekankan pentingnya kerja keras dan juga persaingan yang sehat. Di dalam Al-Quran dan hadis, terdapat banyak perintah yang mendorong umat Islam untuk berkompetisi di dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Kompetensi yang dimaksud bukanlah persaingan yang saling menjatuhkan, akan tetapi persaingan yang sehat, jujur, dan juga berorientasi pada peningkatan kualitas diri serta kemanfaatan bagi orang lain. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat menghargai usaha, prestasi, dan juga kontribusi positif di dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik itu diharapkan mampu untuk menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berkompetisi di dalam kebaikan dan juga etos kerja. Memahami kandungan makna ayat Al-Quran dan juga hadis terkait. Yang terakhir itu membaca Al-Quran dengan tartil serta menghafal ayat Al-Quran dan hadis dengan fasih dan juga lancar. Langsung masuk ke materi, yaitu pengertian berkompetensi di dalam kebaikan dan juga etos kerja. Yang pertama, berkompetisi dalam kebaikan atau fastabiqul khairat berarti berlomba-lomba melakukan amal soleh dan juga perbuatan baik untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kompetensi ini bersifat positif, sehat, dan juga tidak merugikan orang lain. Islam memerintahkan umatnya untuk saling memotivasi di dalam kebaikan, bukan saling menjatuhkan atau berbuat curang. Etos kerja adalah sikap dan juga semangat kerja yang mencerminkan kesungguhan, kedisiplinan, dan juga tanggung jawab serta kejujuran. Di dalam Islam, bekerja merupakan bagian dari ibadah apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas dan juga cara yang benar. Seorang muslim dituntut untuk bekerja keras, profesional, dan amanah di dalam setiap tugas yang diembannya. Ayat Al-Quran tentang berkompetensi di dalam kebaikan. Jadi ini saya mengambil satu ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muliha fastabiqul khairat aina takunu yati bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya, maka berlomba-lombalah kamu di dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kandungan ayat yang tadi setelah saya bacakan itu, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan manusia untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jadi berlomba-lomba di dalam kebaikan seperti ranking dalam kelas, mengikuti lomba-lomba dengan secara sehat dan jujur, tidak berbuat curang. Nah, itu kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 148. Yang kedua itu ada perbedaan latar belakang yang tidak boleh menjadi penghalang untuk berbuat baik. Misalkan adanya seseorang dulu itu dia penjahat, jadi itu latar belakang itu tidak mengaruhi untuk seseorang berbuat baik. Jangan mentang-mentang dulunya dia itu adalah seorang penjahat atau kriminal, jadi terhalang untuk dia berbuat kebaikan. Tidak ya. Jadi semua itu sama saja, walaupun dengan latar belakang yang berbeda-beda. Yang ketiga itu amal kebaikan harus dilakukan secara aktif dan berkelanjutan. Begitu misalnya contoh, kita pagi-pagi itu sedekah ke orang yang ada di jalan. Jadi kita harus melakukan secara aktif dan juga berkelanjutan. Maksudnya itu bukan hanya sekali saja, tapi secara
istiqomah secara terus-menerus. Di sini ada juga hadis tentang etos kerja yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yusakinahu. Jadi artinya itu sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja ia menyempurnakan pekerjaannya. Maknanya atau kandungan hadisnya itu Islam mendorong kerja yang sungguh-sungguh dan juga profesional. Pekerjaan juga harus dilakukan dengan kualitas yang terbaik. Dan yang terakhir itu etos kerja yang baik merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mendorong kerja yang sungguh-sungguh dan profesional. Maksudnya itu kita kalau bekerja itu harus sungguh-sungguh, jangan malas-malasan, bentar-bentar lah, leha-leha. Nggak boleh seperti itu ya. Yang kedua itu pekerjaan harus dilakukan dengan kualitas yang baik. Jadi kita mengerjakan sesuatu bukan hanya kewajiban. Jadi pekerjaan itu harus dengan kualitas yang baik. Jangan asal-asalan, itu tidak bagus. Yang seperti kandungan hadis tersebut. Hubungan berkompetensi di dalam kebaikan dan juga etos kerja. Jadi berkompetensi dalam kebaikan tidak dipisahkan dari etos kerja yang sangat tinggi untuk berlomba di dalam kebaikan. Seseorang juga harus memiliki semangat kerja keras, disiplin, dan juga tanggung jawab. Islam mengajarkan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh hasil, akan tetapi juga dilakukan oleh proses yang jujur dan juga bernilai dengan ibadah. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, nilai berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja dapat kita terapkan melalui yang pertama itu ada belajar dengan sungguh-sungguh dan disiplin. Jadi kita mengimplementasikan hadis dan Al-Quran tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari dengan belajar dengan sungguh-sungguh dan disiplin. Ketika kita sedang belajar, kita harus mendengarkan, harus sungguh-sungguh, jangan tidur. Itu termasuk dalam implementasi Al-Quran dan hadis. Yang kedua itu bekerja dengan jujur dan amanah. Jadi kalau kita itu harus bekerja dengan jujur, nggak boleh bohong, harus amanah, disuruhnya apa, ikutinnya apa. Yang ketiga ada berlomba di dalam prestasi tanpa kecurangan. Jadi kita berlomba itu harus secara jujur. Yang ketiga itu berlomba dalam prestasi tanpa kecurangan. Maksudnya ini kita berlomba itu harus dengan jujur. Nggak apa-apa kita kalah asalkan kita jujur, dibandingkan dengan orang yang mendapatkan prestasi akan tetapi dia curang. Itu tidak baik dan juga itu tidak mengimplementasikan Al-Quran yang tadi telah saya jelaskan. Yang keempat itu aktif di dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Maksudnya itu kegiatan sosial, misalkan di hari Minggu itu ada pekerjaan kerja bakti. Nah itu kita harus aktif mengikuti kegiatan kerja bakti. Dan keagamaan itu mengikuti pengajian. Yang terakhir itu kita menghargai hasil kerja dan prestasi orang lain. Misalkan kita nyuruh orang untuk membersihkan halaman. Nah kita harus menghargai itu. Dia telah membersihkan halaman, kita berikan dia uang untuk menghargai hasil kerja dia. Begitu contohnya. Hikmah mempelajari materi ini. Yang pertama itu menumbuhkan semangat berprestasi secara positif. Yang kedua membentuk karakter disiplin dan juga bertanggung jawab. Yang ketiga menjadikan belajar dan bekerja sebagai ibadah. Nah, saya jelaskan sedikit tentang belajar dan bekerja secara ibadah. Jadi manusia itu bekerja tidak hanya untuk mencari uang semata, bukan hanya untuk menghidupkan keluarga saja. Akan tetapi jika diniatkan dengan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan mendapatkan pahala. Jadi kita tidak hanya mendapatkan duit semata, kita juga dapat pahala dan juga uang. Yang terakhir itu menciptakan persaingan yang sehat dan bermoral. Kesimpulan materi yang telah saya jelaskan itu, Al-Quran dan hadis menegaskan bahwa kompetensi di dalam Islam harus berorientasi pada kebaikan dan kemanfaatan. Etos kerja yang tinggi mencerminkan keimanan dan tanggung jawab seorang muslim dengan memahami dan juga mengamalkan nilai-nilai tersebut. Jadi peserta didik diharapkan menjadi pribadi yang berprestasi, berakhlak mulia, dan juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.